Allahumma sholli ala Muhammad. Aku ngaji karena ingin lebih kenal kepada Allah, lebih dekat kepada Allah. Itu niatnya, nggak usah niatnya yang lain-lain. Apalagi ganti takmir, ganti takmir terus nggak mau. Takmirnya itu biasanya datang ke sini terus nggak datang, karena beda ketua takmir. Bahaya nih, bahaya nih. Niatnya sudah salah pol, niatnya pol. Katanya mau lebih kenal dengan Allah. Allah itu Ar-Rahman, pengasih dan penyayang. Kok masih ada kebencian? Kok masih ada tidak suka? Kok masih ada sentimen? Itu harus dibuang. Kalau kita tetap itu berarti kita bukan menyembah Gusti Allah, tapi menyembah setan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapaknya kedua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang banyak. Kita lanjutkan kajian kita yaitu mengkaji kitab Safinatun Najah. Namun sebelumnya kita bertawassul terlebih dahulu biridaillahi ta'ala, li hidayatillahi ta'ala, li syafaati Rasulillah wa bi barakati muallimil hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun. Adapun inilah fasal bab nyar, bab baru. Apa itu? Surutul qudwati ahada masyara. Adapun beberapa syarat menjadi makmum itu ada 11. Jadi syaratnya jadi makmum itu ada 11. Yang pertama, agar apa ini syaratnya ini? Agar sholatnya sah, ya. Agar sholatnya sah ya, sah. Yang penting sah. Kalau sudah sah itu mau ngapain aja, yang penting sah dulu. Syaratnya jadi makmum itu harus ada imamnya, ya. Walaupun jenengan niatnya sholat berjamaah, ingin menjadi makmum tapi nggak ada imamnya, bukan dikatakan sholat berjamaah. Atau ada imamnya saja, nggak ada makmumnya, sholli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala, padahal nggak ada makmumnya, ya nggak sah berjamaah dengan siapa, kecuali punya jamaah dari bangsa gaib, nggak masalah, ya. Bangsa jin. Terus jenengan juga nggak ada imamnya, tapi niatnya menjadi makmum, bermakmum sama siapa? Tetap juga tidak sah. Yang penting ada makmum, ada imam, ya. Yang pertama syaratnya menjadi makmum itu, syarat sahnya menjadi makmum itu ada 11. Yang pertama, alla ya'lama
butlana sholati imamihi. Yang pertama, hendaklah tidak mengetahui batalnya sholat imamihi, imamnya makmum. Jadi seorang makmum atau menjadi makmum agar sah sholat berjamaahnya, jadi tidak tahu kalau imamnya sedang batal. Disebabkan apa batalnya imam itu? Bihadasin, hadas kecil, hadas besar, atau au ghairihi, atau disebabkan hal lainnya. Misalkan antara makmum dan calon imam berjalan berduaan menuju masjidnya, menuju musola, karena jaraknya lumayan jauh, 300 meter ya. Kalau yang dekat-dekat kan mustahil, cuma jaraknya 1 meter dari musola, mau ngobrol apa ya. Jadi jaraknya 300 jauh di sana dulu, hampir nyampe masjid sana. Ngobrol nih, calon makmum dan calon imam nih ngobrol. Terus kata calon imam, aku tadi belum sempat ambil wudhu, nanti ambil wudhunya setelah sampai di musola as-salam. Ternyata sesampainya di musola as-salam sudah langsung iqomah sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah Muhammadur Rasulullah, dan iqomah. Lupa calon imam tadi lupa enggak berwudu terlebih dahulu ya. Terus moro-moro nyelonong ya, nyelonong jadi imam. Terus temennya tadi yang diajak ngobrol tadi itu, yang calon makmum itu, tahu kalau imamnya itu sedang berhadas ya, entah hadas kecil atau hadas besar. Di rumahnya enggak ono banyu, habis kelon. subuh nih, sholat subuh nih, sanyuku mati. Aku nyampe musola salam tartak mandi dulu, tartak nawaitul ghuslah dulu ya. Sampai di musola salam tak niat mandi dulu ya. Ternyata baru hampir nyampe kurang 1 meter musola langsung iqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, hayyalas shalah, hayyalal falah. Terus nyelonong langsung jadi imam, karena waktunya jadi imam, sudah ada jadwalnya tuh. Subuh hari Jumat, Abah Suherman, karena Abah Suhermannya lambat datang, terus mau mandi di rumahnya, PDAM-nya mati. Nyampe di sini kok nyelonong langsung jadi imam. Terus gak ingat, memang nyelonongnya itu gak ingat, karena udah langsung iqomah, jadi gak ingat langsung jadi imam. Terus yang diajak bicara tadi tahu kalau imamnya ini masih belum suci, masih berhadas kecil maupun hadas besar. Kalau makmumnya yang tahu tadi tetap niat menjadi makmum terhadap imamnya yang batal, yang berhadas tadi, itu berjamaahnya tidak sah. Paham ya? Kalau jangan tahu, yang tidak tahu, yang tidak bersama imamnya tadi itu, calon imamnya tadi sah, jadi makmumnya sah. Sate rek, belok sate. Paham gak? Paham gak? Yang tahu kalau imamnya itu batal, yang tahu kalau imamnya itu berhadas,
itu kalau memaksakan dirinya tetap ikut berjamaah itu tidak sah, makmumnya tidak sah. Paham gini? Bagi yang tidak mengetahui, itu tetap sah. Paham gini? Terus misalkan juga imamnya pas waktu sujud kentut keluar angin, tapi imamnya nggak merasa, tapi pas makmum di belakangnya itu sangat merasa sekali, sudah suaranya kedengeran, baunya juga menyengat. Jadi kalau imamnya tetap terus melanjutkan karena memang tidak tahu, karena udah ditahan itu loh, mau kepentut itu loh, mau kepentut, tahu kepentut? Iya. Kebelet kentut ditahan, kok pas tatkala sujud kok apa itu? Keceplosan. Apa itu? Keceplosan. Bahasa Inggrisnya apa itu? Keprojokan Telek dirap ya. Licin itu lah, gitu kan. Tapi nggak terasa karena imamnya gemuk ya. Imamnya gemuk itu biasanya nggak terasa. Atau yang lurus ya yang nggak terasa. Terus makmumnya itu tahu kalau imamnya itu kepentut, dan juga dari suaranya, dari baunya sudah jelas. Tapi imamnya nggak merasa, imamnya terus lanjut jadi imam. Kita yang tahu kalau imamnya sudah batal sholatnya, kita harus mufarroqoh, harus memisahkan diri dari berjamaah, putus. Jadi sholat biasa, nggak ngikuti imam lagi karena imamnya sudah batal. Makanya hati-hati. Makanya kalau mau sholat itu butuh persiapan, butuh persiapan pol. Sekarang bulan apa sekarang nih? Ya keren dikit lah. Bulan hijriahnya apa? Bulan hijriahnya bulan Dzul Qa'dah, setelah Dzul Qa'dah Dzul Hijjah apa? Ada prosesi apa yang sangat mulia? Ada peribadatan yang sangat mulia apa? Idul Kurban. Apa? Ada prosesi ibadah, puncak dari ibadah umat Islam apa? Naik haji. Terjadi di bulan apa? Dzul Hijjah. Namun persiapannya dimulai bulan Dzul Qa'dah. Jadi Dzul Qa'dah ini bulan persiapan untuk melakukan ibadah haji. Sama, mau sholat juga butuh persiapannya. Lihat dulu sarungnya ada yang bolong atau tidak. Lihat dulu sajadahnya, lihat dulu surbannya ketiban najis atau tidak. Harus butuh persiapan. Jadi nggak harus nyelonong langsung ikut sholat, lupa nggak wudu langsung ikut sholat. Jadi harus persiapan dulu, wudu dulu, atau kalau perlu mandi dulu ya. Kalau subuh mandi atau tidak? Mandi. Apalagi habis kelonan wajib mandi, walaupun dingin harus mandi, nggak boleh tayamum. nanti ada. Yang pertama, tidak mengetahui batalnya sholatnya imam. Jadi makmum yang lain yang tidak tahu kalau imamnya sedang batal sholatnya, itu sah dalam sholat berjamaahnya, sah menjadi makmumnya. Paham gitu? Kecuali yang tahu tadi, yang berjalan dari rumahnya ngobrol, aku lagi hadas besar di rumah, lagi mati sanyonya ya, mati PDAM-nya, nggak sempat mandi, mau mandi di musola salam, ternyata nyampe di sini langsung qomat, langsung jadi imam. Jadi bagi yang tahu
batal atau tidak sah makmumnya. Ya, paham nggih? Yang kedua, wa alla ya'taqidah wujubah qada'iha alaih, dan hendaklah tidak meyakini wajibnya qadanya sholat atas imamnya. Jadi imam itu kalau sedang nantinya mau qada sholat, jadi misalkan sekarang sholat apa misalnya sholat musafir misalkan, sholat musafir. Jadi di atas kendaraan apa contohnya? Kendaraan bis, kendaraan kereta api, atau di atas pesawat misalkan. Waktu sholat duhur itu tinggal 5 menit. Waktu sholat duhurnya 5 menit. Namun bisnya masih belum sampai di terminal, betul ya? Di terminal. Kalau keretanya di stasiun. Kalau pesawat pinter. Jamaah salam memang jos. Pinter ya. Kalau kereta api stasiun. Kalau bis terminal. Kalau pesawat bandara. Keren ya. Apa memang jadi bukan ojek. Terus karena tidak memungkinkan untuk ambil wudhu di atas kendaraan, ya, kemudian tetap melakukan sholat duhur karena dihormatil waktu, hormat terhadap waktu duhur misalkan, tapi waktunya kurang 5 menit. Kemudian sholat di atas kendaraan atau di sekarang itu di kereta api itu ada musholanya. Di kereta api itu ada musholanya. Namun karena di kereta api belum tentu ada airnya misalnya. Terus moro-moro sholat saja karena hormat waktu. Sholat duhur tapi tidak punya wudhu karena hormat sama waktu. Kemudian temannya ikut untuk jadi makmum, itu juga tidak sah, makmumnya tidak sah karena mengetahui bahwasanya sholat hormat waktu itu wajib diqadha. Paham nggih? Jadi misalkan sholat duhur karena hormat waktu, pakaiannya najis misalkan nggih, atau tidak punya wudhu misalkan, tapi karena hormat waktu sholat saja karena hormat waktu. Kemudian apabila ada teman-temannya atau orang lain juga ikut sholat, niat menjadi makmum terhadap dia, itu makmumnya tidak sah. Karena apa? Sudah tahu kalau sholat hormat waktu itu karena memang darurat dan wajib diqadha, diganti. Paham boten? Terus juga bisa karena libarodin, karena kedinginan misalkan mau ngambil wudhu. Kalau di kota Mekah dulu itu kalau pipis itu ceboknya pakai tisu. Kalau pipis pakai tisu. Kemudian bertayamum, padahal ada air. Bertayamum namun nggak ada water heater, nggak ada air hangat gitu. Tapi karena udur boleh hormat waktu juga boleh. Namun apabila ada orang yang ingin berjamaah menjadi makmum terhadapnya, itu makmumnya tidak sah, sholat berjamaahnya bagi makmum itu tidak sah. Paham nggih? Atau juga misalkan ada di suatu daerah, biasanya di situ banyak air, kok dilalah mati PDAM-nya mati, terus sumurnya, sanyonya juga rusak, kebangetan ya. Kemudian dia tayamum
tayamum di tempat yang ada sumber airnya, namun pada saat itu tidak ada, ya, itu sholatnya harus juga dikosong. Jadi bertayamum untuk melakukan sholat zuhur misalkan, biasanya di situ ada sumber air. Kok moro-moro sumber airnya di sini, di utara ini mati, nggak tahu kenapa, dimakan kowe gombel atau apa, akhirnya nggak keluar airnya pakai tayamum. Biasanya di situ ada sumber air, terus nggak ada sumber air, terus dia bertayamum, sholatnya itu wajib diqadha. Paham ya? Tak kala ada air, baru dia harus mengqadha sholatnya. Kalau ada orang mau menjadi makmumnya, sedangkan dia itu dalam posisi sholatnya karena darurat, karena tadi nggak ada air terus dia bertayamum dan wajib untuk mengqadhanya, itu makmumnya juga nggak sah, berjamaahnya tidak sah. Paham ya? Dua sudah. Wa alla yakuna, dan hendaklah tidak adanya imam itu makmuman, menjadi makmum. Jadi kalau kita mau menjadi makmum, jangan pada yang juga jadi makmum. Jadi sini ada sholat, di belakang sendiri ada makmum masbuk. Iya boleh, makmum biasa boleh. Namun karena soft di depan itu full, dan yang soft di depan itu tidak mengetahui kalau ada makmum di belakang satu orang misalkan nih, kayak kejadian tadi, kan full tadi. Full bayangannya. Full bersana nonton. Baris kedua juga full, ya. Terus di baris ketiga ada datang makmum, jadi makmum juga, ya. Namun tidak ada barengnya, cuma satu tok, dan yang di depannya tidak tahu kalau di belakang ada makmum. Seandainya dikasih kode, kan biasanya mundur satu untuk ngalah, jadi membarengi makmum yang satu orang tadi. Karena satu orang, terus jenengan datang, ya, jenengan datang pas lagi tahiyat akhir misalnya, tahiyat akhir, terus moro-moro neplek pundaknya si makmum tadi dengan niat mau sholat berjamaah atau ingin bermakmum, dan dia mau dijadikan imam, sedangkan dia masih menjadi makmum dari imam sebelumnya atau yang sedang dilakukannya. Jadi nggak boleh bermakmum pada makmum, nggak boleh bermakmum pada makmum, nggak boleh. Wala ummiyan, dan imamnya itu tidak ummiyan. Ummi itu tidak bisa baca tulis Al-Quran. Jadi cari imam itu harus selektif, ya. Harus hati-hati. Jadi kalau yang imamnya terus alhamdulillah nggak usah dipakai jadi imam. Kalau sholat sendirian sah, karena sudah lidahnya udah gak bisa dilemeskan lagi saja. Saya pernah di mana itu, di Kepanjen, terus itu Gunung Kawi. Nah, saya pernah cari kesugihan ke sana dulu. Kok tertawa. Jadi tak kala saya tuh ngantarkan seseorang Cina, saya jadi supir dulu saya tuh, supirnya orang kaya, makanya dikayakan oleh Allah. Karena saya supir, kan posisi supir kan di depan nih, ya loh. Ya. Berarti kan harus lebih hebat dari yang disupiri. Nyampe di sana, terus beli kembang, ada tempatnya nih, kayak kalau kita mau ziarah terus ya, mau nyekar itu kan ada kembangnya. Kalau yang ini harganya 250, ini 500, ini 1 juta gitu. Namanya makomnya di sana itu Syekh Imam Sujono. Jadi orang Cina juga nyekar ke Bah Imam Sujono ini. Terus
Terus juru kuncinya niku baca tawasul niku. Ila katharotin nabil mustofa sayyidina mukammatin ngoten. Al-Fatihah ngoten nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Was pokoknya kalau tidak jadi imam dalam sholat tidak apa-apa. Tapi di sini ada imamnya yang seperti itu. Ada. Tuh, nggak boleh. Kita tahu syaratnya bermakmum harus kepada imam yang tidak ummi. Harus imamnya itu harus lebih hebat, lebih fasih, lebih punya ilmu. Namanya imam, pemimpin. Ada, alhamdulillah nih. Wah, repot. Kalau dia sholat sendirian, boten nopo-nopo. Karena memang sudah sudah kebiasaannya, sudah karakter, udah nggak bisa. Alhamdulillah tetap nggak bisa, nggak boleh dijadikan imam. Makanya jenengan sergepo yang fase-fase ini masa alhamdulillah terus. Ini semakin lama ini semakin berilmu jenengan. Semakin berilmu harus bertanggung jawab terhadap ilmunya. Ingin diangkat derajatnya boten oleh Gusti Allah ini. Ingin dong, makanya harus punya ilmu. Kalau sudah punya ilmu harus diamalkan ilmunya itu ya. Ini jangan sampai ada alhamdulillah lagi yang jadi imam. Saya itu nih, jangan ngaji tipis-tipis. Kitab yang tipis-tipis mawon nih, tapi dalam nih diganti nih. Harus berani mengatakan gitu. Kecuali jenengan sudah ditasheh nggak masalah. Bacaannya kemarin kan apa itu alhamdulillah ya, kemarin ya sudah kan. Kemarin yang salah dibaca apa kemarin? Maliki Yaumiddin. Dibaca di mana? Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Mim Maliki Yaumiddin. Mim Maliki Yaumiddin. Mim Malik. Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Pokoknya tak sudah dijelaskan dari depan. Sah sholatnya tapi tidak mendapatkan fadilah, tidak mendapatkan ganjaran 27 derajat. Jadi nyampe itu. Gitu. Jadi kalau kita jadi imam harus sadar diri. Gitu. Kalau memang tidak fase ya sudah, yang muda-muda dimajukan, dikasih support untuk maju jadi imam. Yang penting fase ya. Dipercepat ini. Mulai dulu nggak hatam-hatam. Dikira sudah hatam kemarin sama saya mau ganti kitab saya itu. Ternyata belum hatam-hatam. Jadi imam itu wala ummiyan, tidak ummi. Kemudian kalau ummi nggak boleh ya jadi imam ya. Jangan bermakmum pada imam yang ummi, yang tidak fasih bacaannya, tidak tahu baca Al-Quran, tidak tahu tulis menulis tentang Al-Quran. Wah, repot, batal, capek tok nantinya. Makanya mengaji ini biar kita diangkat derajatnya oleh Allah, biar dipahamkan oleh Allah ya. Yang keberapa sudah? Ketiga, keempat. Wa alla yataqaddama alaihi fil mauqif, dan hendaklah tidak mendahuluinya atas imam di dalam tempat sholatnya, tempat berdirinya. Mauqif, tempat berdiri imam. Jadi kalau imam itu harus di depannya makmum, ini sudah bagus.
Jadi imamnya harus di depan. Jadi nggak boleh imam itu di belakangnya makmum. Misalkan sholatnya berdua, imam di depan, makmum separuh dari kakinya imam itu di situ tempatnya makmum, dan di sebelah kanan. Kalau berdua saja. Kalau berjamaah orang dua tok, satu jadi imam, satu jadi makmum. Jadi nggak boleh di belakang. Imamnya di depan sini, terus makmumnya di sini, nggak boleh. Kalau cuma berdua, imamnya mundur ke belakang, makmumnya geser ke kanannya imam dikit, ya. Terus mundur separuh dari telapak kakinya imam, ya. Tuh, nanti kalau datang lagi di sebelah kirinya imam, sama posisinya seperti itu. Kalau baru datang lagi, baru mundur semua yang tiga. Kalau datang lagi yang satu jadi tiga makmumnya, baru mundur pelan-pelan. Kan dulu kan sudah dipelajari itu, cara pindah sholat, nggak boleh salto, nggak boleh melangkah 3 kali terus-terusan, ya dong. Itu praktekan, ya. Intinya imam itu harus lebih depan daripada makmum. Ada yang nggak pernah sholat, datang ke musola salam, moro-moro jadi imam, tapi nggak obah. Apa itu? Posisinya di depannya imam, tapi nggak obah. Nomor itu? Nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat berjamaah, moro-moro datang di musola salam, moro-moro posisinya di depannya imam. Kenapa itu? Mayin. Ribut. Nggak pengalaman jenengan. Nanti pengalamannya aja keri-keri mau. Gitu, makanya ngaji, gitu. Ya. Kalau sudah mati moro-moro di depannya imam, wah lama nih. Gak pernah ngaji. Kalau mau sholat itu, kalau mau jadi makmum di belakangnya imam. Ini kok moro-moro di depannya imam, tandanya yang datang itu sudah jadi mayit. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Terus mana lagi? Yang kelima. Wa ya'lama intiqalati imamihi, dan hendaklah mengetahui perpindahan imamnya. Jadi kalau imamnya ruku, ya ikut ruku. Kalau imamnya i'tidal, ikut i'tidal. Jadi harus tahu imamnya berpindah dari rukun satu ke rukun yang lainnya, harus tahu. Harus ini. Kalau tadi yang di awal nggak harus tahu, ya. Yang di awal kalau imamnya sedang kentut, sedang berhadas, nggak harus tahu. Kalau tahu batal, ya, nggak sah berjamaahnya, ya. Kalau ini harus tahu. Terus wa ayyajtami'a fi masjidin, dan hendaklah keduanya imam dan makmum kumpul di dalam satu masjid, ya. Seperti ini, kumpul di satu masjid, ya. Boleh nggak kumpul di satu masjid karena meluber, kayak salam ini luber kayak luar-luar, sholat di rumah. Sholat di rumahnya boleh. Syaratnya apa? Aufi talati mi'atin diro'in, ya. Atau di dalam 300 diro. Jadi boleh. Tidak di dalam masjid boleh, di luarnya masjid boleh. Seperti apa contohnya biasanya tuh? Sholat Id, ya dong, sampai meluber keluar-luarnya.
sholat maghrib sama isya sampai meluber ke dalam-dalam. Allah dari boleh. Syaratnya tidak lebih dari 300 diro. 300 diro itu satu diro itu kurang lebih 50 cm. 50 cm atau setengah meter. Jadi kalau 300 diro berarti berapa? Kurang lebih 150 meter. Boleh. Tapi karena misalkan ada iup-iupannya, terus di sana ada iup-iupannya, misalkan di luar masjid boleh. Jaraknya 300 meter. 300 meter. 150 meter atau 300 diro. Takriban perkiraannya, jadi kurang lebih 300 diro atau 150 meter. Itu yang berapa? 5. Masa 5 terus? Iya, sekarang nggak ada. Hah? Yang 7 sekarang ya. Wa ayyan wiyal kutwata awil jama'ata, dan hendaklah makmum berniat mengikuti atau apa ini? Mengikuti imam, mengikuti atau niat berjamaah. Ini harus pakai kacamata ini, guys. Jadi harus mengikuti imam, nggak boleh melayani imam. Harus niat berjamaah. Terus wa ayyatawafaqa nazmu sholatihima, dan hendaklah cocok tujuannya sholat imam dan makmum ya. Yang berapa ini kan? Yang ke-9 Bapak. Jadi tujuan sholatnya sama. Jadi misalkan sekarang sholat maghrib, makmumnya juga niat sholat maghrib. Misalkan imamnya nopo sholat nopo niku, sholat gerhana misalkan, sholat gerhana, terus jenengan datang mau sholat nopo, sholat isya misalkan. Ada orang sholat di masjid itu Ustaz, sholat berjamaah. Ternyata niatnya sholatnya imam sama makmumnya tidak sama. Itu tidak sahnya. Harus sama-sama. Kalau mau sholat isya, kalau sholat maghrib ya harus cocok katanya di sini ya. Nomor 10, wa alla yukhalifahu fi sunnati fahisatil mukhalafati, dan hendaklah makmum tidak apa ini? Berapa itu? Tilu. Nyulayani ini sebetulnya apa nih? Khalifat itu nyulayani. Tidak berbeda dengan imam di dalam sunnah yang buruk. Yang buruk kelihatannya, jadi sunnahnya itu yang kalau ditinggalkan juga jelek gitu ya. Contohnya apa? Jadi misalkan sholat subuh kalau di Imam Syafi'i itu pakai kunut misalkan ya. Kalau di Imam Malik
tidak pakai kunut. Terus yang jadi Imam Syafi'i, ya. Yang jadi makmum Imam Maliki. Jadi tak kala Imam Syafi'i kunut, jadi nggak boleh nyulayani, nggak boleh beda, harus ikut kunut. Begitu pula sebaliknya. Tak kala yang menjadi Imam Malik, yang menjadi makmum Imam Syafi'i, Imam Malik nggak pakai kunut. Jadi makmum harus juga ikut, nggak pakai kunut. Ini biasanya terjadi di mana? Di Mekah, di Madinah, ya. Jadi kalau jenengan dimampukan oleh Allah ziarah Mekah dan Madinah, oh kan nggak ada aminnya. Amin. Udah didoain bahwa ini kabul ini ya. Tak kala panjenengan dimampukan oleh Allah ziarah Mekah dan Madinah. Amin. Tak kala menemukan seperti ini, imamnya nggak pakai kunut, ya. Imamnya juga misalkan nggak pakai tahiyat awal, ya, ngikuti, ya. Jadi nggak pakai tahiyat awal. Tahiyat awal itu sunnah apa fardu? Apa rukun? Tahiyat awal sunnah, ya. Boleh ditinggalkan, boleh, ya. Yang jadi makmum harus ikut. Makanya jenengan mengaji biar jenengan paham, ya. Jangan ikut-ikutan terus, nanti ikut ke salah, nanti ikut juga salah, gitu. Menuju neraka ikut neraka, wah repot ini. Yang terakhir, yang ke-11, wa ayyuta bi'ahu, dan makmum apa itu? Mengikuti imam. Jadi kalau enggak mengikuti ya batal, ya. Kalau tadi yang mana itu? Tidak menyalahi. Ada kejadian lucu yang tentang tadi itu, la yukhalifu fi sunnati fahisatil muhalafati. Jadi tatkala imamnya baca ayat-ayat sajadah, ya. Tahu ayat sajadah? Apa ayat sajadah itu? Kalau menemukan ayat itu langsung sujud. Sujud apa namanya? Sujud tilawah. Pinter ngoten. Jadi tatkala imamnya ini, kalau jenengan nanti dimampukan oleh Allah ziarah Mekah Madinah. Amin. Amin. Cuma dikasih space sebentar sudah lupa lagi. Jadi makanya harus ngaji tiap Jumat aja, ya. Iya. Nanti ada tahlilan, ada orang meninggal nggak ngaji, terlalu jauh nanti sempit waktunya, akhirnya banyak lupa. Karena sudah bukan anak kecil lagi, ya. Kalau anak kecil itu kalau menuntut ilmu itu bagaikan mengukir di atas batu, ya. Kalau sudah dewasa, udah tua, itu bagaikan mengukir di atas air, diukir hilang. Jadi harus, ya, kalau imamnya sujud tilawah ikut sujud. Karena nggak pernah ngaji di musola as-salam. Tatkala imamnya habis baca surat sajadah, kemudian imamnya langsung sujud. Terus makmumnya bilang apa? Subhanallah. Subhanallah, katanya makmumnya itu dikira imamnya salah, dikira imamnya lupa. Kok nggak rukuk ini, kok langsung sujud jadi, nggak rukuk, nggak i'tidal, kan salah nih dulu. Terus kata makmumnya Subhanallah. Itu berarti makmumnya nggak pernah ngaji, paham gitu? Makanya jenengan harus ngaji agar tidak ditertawakan katanya. Udah ya, udah cukup ya waktunya, ya. Udah cukup ya. Jadi kalau
apapun, dalam sunnah apapun ikut aja sudah ya, ikut. Terus apalagi rukun, imamnya ruku ya ikut ruku ya. Sunnahnya saja suruh ngikuti. Jadi imamnya kunut ya ikut kunut, imamnya nggak kunut ya ikut nggak kunut. Mau tetap gitu. Terus mau mana? Udah cukup ya waktunya, habis. Masih. Dan yang terakhir wa yutabi'ahu harus ngikuti imam ruku ya ruku, itidal ya. Jadi ada 11 ya. Ada 11 syarat sahnya menjadi makmum. Yang pertama tidak tahu batalnya imam sebabkan hadas atau yang lain. Yang kedua tidak tahu, tidak meyakini bahwa imam itu sedang sholat, yang sholatnya nantinya diqadha atau diulang. Dan yang ketiga tidak bermakmum pada makmum. Yang keempat tidak bermakmum pada imam yang ummi. Yang kelima tidak lebih depan dari imamnya. Yang ke berapa? 6 apa? Harus mengetahui perpindahan imamnya. Yang ketujuh harus berada di dalam satu masjid atau boleh berjarak tidak boleh lebih dari 300 dirok. Yang ke 8 apa? Hendaklah makmum berniat mengikuti imam. Terus yang ke-9 yang dikerjakan cocok atau sama tujuan sholatnya dengan makmum dan imam. Yang ke-10 tidak boleh berbeda dengan imam di dalam sunnah. Yang ke-11 makmum mengikuti imam. Paham? Sudah nih? Gak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Monggo. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ibu-ibu? Sujud tilawah. Yang penting sujud. Yang penting sujud. Yang penting ngikut imam. Dasar pokoknya. Kalau makmum itu enak. Kalau jadi makmum itu enak. Misalkan nih ada pertanyaan nih, siapa yang jawab nanti kita kasih bonus. Kalau sedang baca kan Al-Quran kan ada baca langsung sujud itu sampai selesai dulu, sampai makro dulu baru sujud imamnya. Ya, kalau membaca Al-Quran kan bacaannya harus sujud boleh langsung sujud, boleh tidak, terserah, itu sunnah. Sunnah gitu. Kalau dikerjakan mendapat pahala. Ada imamnya di depan sini nih. Imamnya saya misalnya, ya toh. Terus di sini mengatakan bahwa imam dan makmum harus belajar di dalam masjid atau musola. Ya. Tapi makmumnya ada di pojok sana tuh, belakang tuh, satu toh. Atau satu baris di belakang sendiri. Besar rombongan boten. Di sini nggak ada, ini satu, sob 2, sob 3, sob 4, sampai sob 50. Tapi dalam satu masjid pakai mikrofon lagi, kan kedengeran ke belakang, gitu. Kayak salam ini kan 100 meter nih belakangnya. Amin.
Sah nomor boten salatnya? Alasannya apa? Sah apa? Nggak sah apa? Ayo. Karena dalam satu masjid. Sah. Ya. Terus nggak sahnya? Karena jaraknya jauh. Jaraknya jauh, nggak masalah. Yang penting masih dalam satu masjid. Sah nomor boten? Sah. Iya. Sah. Karena 309. Enggak, kalau di Irak itu di luar di luar masjid. Kalau di dalam masjid, makmumnya di depan nih, masjidnya panjangnya 100 meter nih belakang. Ada 100 saf, makmumnya di belakang sendiri. Sah. Namun ada namunnya, tapi harus satu lingkup dalam masjid. iya itu sudah jelas di dalam masjid ya. Terus Sah sholatnya, namun ada yang tahu? Apa dulu? Pinter. Namun tidak mendapatkan 27 oke, ini kasih ibunya. Apa tadi tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan duit katanya gitu. Sholatnya tetap sah, namun gimana? Sholatnya tetap sah, namun tidak mendapatkan barokah sholat berjamaah sebesar 27 derajat. Ya, makanya jangan jauh-jauh. Seperti Assalam ini bagus. Pol, jadi nggak full dari sop kanan ke sop kiri full lurus ya. Jadi makmum tuh harus lurus. Nggak boleh lebih depan dari imam, kan sudah benar di belakangnya imam kan lurus, dari utara ke selatan lurus, berapa saf? 1, 2, 3 full. Apalagi nanti di atas ditempatin ya. Amin ya. Tolong niatkan mengaji karena Allah. Karena saya hanya menyampaikan saja, yang membuat kita paham itu Gusti Allah. Makanya jenengan tuh niat ngaji itu untuk apa? Untuk diri kita sendiri agar lebih dekat, lebih kenal dengan Allah. Gitu. Jadi nggak boleh alasan apapun. Niat ngaji dulu. Aku tak ngaji biar lebih pinter dari Budi. Nggak boleh ya. Amplop. Apalagi dapat amplop, mulai besok nggak usah amplopan biasanya lo gitu. Aku ngaji karena ingin lebih kenal kepada Allah, lebih dekat kepada Allah. Itu niatnya, nggak usah niatnya yang lain-lain. Apalagi ganti takmir, ganti takmir terus nggak mau, takmirnya itu biasanya datang ke sini terus nggak datang, karena beda ketua takmir. Wonten. Loh, bahaya nih. Niatnya sudah salah pol. Katanya lebih kenal dengan Allah. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Kok masih ada kebencian? Kok masih ada tidak suka? Kok masih ada sentimen? Itu harus dibuang. Kalau kita tetap itu berarti kita bukan menyembah Gusti Allah, tapi menyembah setan. Jelas itu udah. Jenengan pingin masuk surga atau neraka sih? Surga. Oke, surga itu tidak ada yang pantas yang mempunyai sifat dengki, benci, marah. Tidak ada. Tidak ada suka, tidak suka, nggak ada di surga itu. Ya apa ya? Ya bahagia toh di surga itu. Jadi kalau masih ada benci, sentimen, nggak suka, berarti kan bukan karena Allah. Berarti ngaji untuk besok. Kalau perlu setiap Jumat nggak apa-apa. Iya. Karena kalau setiap Rabu saya sudah di mana? Di jalan sebuku, mana itu? Sulfat, di jalan sebuku. Jadi kalau Jumat, kalau saya diberi kesehatan, amin.
masa nggak didoain? Kiainya nggak didoain, repot ini. Padahal tadi ini udah kerokan saya. Tadi malam, pas malam Jumat ya nggak ikut tahlilan saya itu, masuk angin. Karena datang dari mana kemarin tuh? Dari Buring. Ada pengajian di Buring, di Oma kampus Buring. Bukan, pakai sepeda motor. Biasanya pakai mobil karena ingin kelihatan tawadu. Ingin kelihatan rendah hati. Wah, akhirnya pakai sepeda motor kayak yo-yo dan pulangnya wis masuk angin. Jadi udah janji, kalau malam-malam jangan pakai motor, pakai mobil. Ya, doakan saya ya. Amin. Doakan saya bisa istiqomah. Amin. Harus didoakan juga saya. Amin. Karena yang dimomong itu bukan cuma satu, beratus-ratus, beribu-ribu jamaah yang dimomong itu. Kalau saya nggak kuat, wah lembrek kabeh nantinya. Kan hati-hati ya. Hati-hati tadi milih imam, hati-hati. Bukan saya sentimen kepada orang yang nggak bisa ngaji, enggak. Kalau memang nggak bisa ngaji, cepat belajar. Saya kan sudah bilang 7 hari insya Allah bisa fasih bacaan Al-Quran. Bukan cuma baca Al-Quran, sampai nulisnya. Karena Al-Quran itu milik kita, umatnya kanjeng Nabi. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Semoga kita mendapatkan syafaat dari orang yang soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.